Kita lanjutkan kajiannya. Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita membahas hal-hal yang harus kita jaga atau anggota badan kita yang harus kita jaga untuk mewujudkan sifat takwa di dalam diri kita dalam rangka menundukkan hawa nafsu sampai yang ketiga yaitu al-lisan. Kita membahas Imam Ghazali menjelaskan kepada kita 4 alasan kenapa kita itu harus menundukkan lisan kita ya. 5 alasan. Alasan yang kelima dzikru afadil akhirah wa akibatiha. Alasan yang kelima, bagaimana cara kita menundukkan lisan kita? Alasan yang kelima itu dengan cara mengingat afatil akhirah wa akibatiha, akibat dari ucapan kita di dunia ini dan bahayanya ucapan kita ini nanti ketika kita menghadapinya di akhirat. Konsekuensi dari ucapan kita di akhirat, mengingat itu bisa termasuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik di lisan kita. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, fa in kana mahdhuran fa fihi min adzabillahi ta'ala. Kalau ucapan kita itu ucapan yang dilarang, ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dusta, riba, fitnah, dan ucapan-ucapan lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa fihi min adzabillahi ta'ala alladzi la taqata laka bih. Maka dampak dari ucapan kita itu nanti di akhirat adalah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak mungkin mampu menanggungnya. Jadi membayangkan itu bisa mencegah lisan kita dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj melihat di dalam neraka itu qauman ya'kulunal jid, sekelompok kaum yang sedang berebut memakan bangkai di dalam api neraka itu. Qultu ya Jibril man haula. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika di dunia memakan daging manusia, yaitu gosip, berriba. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Iqfa' lisanaka an hamalatil Qur'an wa tullabil ilm wa la tumazzigin nas bi lisanika fatumazzigaka khilafun." Jangan kau cabik-cabik manusia dengan lisanmu, nanti akibat perbuatanmu itu akan menjadikan engkau dicabik-cabik oleh anjing-anjing neraka di akhirat. Hati-hati lisanmu terhadap orang-orang yang hamalatil Quran, para ulama maksudnya ya, para ulama dan penuntut ilmu. Jaga lisanmu, jangan kau
caci ulama. Maksudnya hanya ulama saja, semua orang lebih-lebih menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu, kamu gosipi atau kamu caci, atau ulama kamu gunjingi. Nah, kalau orang awam saja bisa menjadikan kamu itu nanti mendapat madarat yang besar ketika di akhirat, apalagi kalau yang kamu kunjungi itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, hati-hati, jaga lisanmu. Kemudian fanas'alullah ta'ala al-ismah min dzalika bi amin. Hadza al-kalam fi mahdhur. Ini yang akan kita bahas di bagian ini. Ini tadi pembahasan kita ini, hati-hati terhadap ucapan-ucapan yang mahdhur, yang dilarang. Wa ammal mubah fa fihi arba'atu umur. Sedangkan menjaga lisan dari ucapan mubah. Apa itu? Ucapan mubah sudah kita bahas. Ucapan mubah ini ucapan fudul yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita mau mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa yang bisa memotivasi kita? Alasan-alasan apa yang bisa menjadikan kita itu menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, bukan haramnya, tidak ada manfaatnya. Yang pertama, kata Imam Ghazali, syughlul kiramil katibin bima la khaira fihi wa la faedah. Kata Imam Ghazali, yang pertama yang harus kamu ingat, kamu itu nambahi kerjaannya malaikat yang mencatat amal. Kalau yang dicatat sama dia itu kebaikan, itu jelas, fungsinya jelas, mencatat. Kan raqib atid mencatat kebaikan dan keburukan, fungsinya itu mencatat kebaikan dan keburukan. Tapi kan semua ucapan kita dicatat sama dia. Kalau kamu ini banyak ngomong, termasuk orang yang banyak ngomong, menambah kerjaan raqib dan atid. Kata Imam Ghazali, tidak malu kamu. Dia ini, kamu nambahi kerjaannya raqib sama atid. Dia nyatet ucapan yang tidak ada faedahnya sama sekali, tidak nambah pahala, tidak mendatangkan manfaat, dan tidak jelas ucapan ini ya. Wa hadza lil mar'i ayastahi minhuma fala yu'diyahuma. Harusnya setiap orang itu malu kepada raqib dan atid dan tidak mengganggu mereka berdua. Mengganggunya dengan nambah-nambahi kerjaan raqib dan atid, malu. Nah ini hanya bisa difahami oleh orang yang selalu menghadirkan raqib dan atid di dalam hidupnya. Raqib, ada yang mengatakan raqib itu di kanan, atid di kiri. Ada pendapat yang mengatakan raqib atid itu nama satu malaikat. Jadi raqib atid itu satu malaikat yang mendampingi setiap manusia mencatat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam ayat disebutkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seseorang itu melafazkan suatu ucapan kecuali di hadapannya ada raqib dan atid, yaitu dua malaikat yang mencatat setiap ucapan mereka. Saya sampaikan tadi, kalau kita setiap harinya lalai tidak menghadirkan dua malaikat ini, ya kita juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini mungkin terasa aneh buat kita. Malu terhadap dua malaikat. Malaikat itu ada, cuma kita tidak melihatnya, tapi dia itu ada. Seperti halnya kita tidak beradab mengganggu orang di sekitar kita, ya kita juga tidak beradab mengganggu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beradab karena mereka ini makhluk Allah yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hormat, kita cinta sama orang-orang saleh. Ini makhluk-makhluknya Allah yang
soleh, jangan kamu ganggu. Nah, di antaranya mengganggu dengan memperbanyak ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini berarti Imam Ghazali mengajak kita untuk menghadirkan dua malaikat itu di setiap hari. Setiap mau bicara, ingat ini ada raqib dan atid yang mencatat ucapan kita. Sayyidina Utsman bin Affan itu termasuk seseorang yang selalu menghadirkan dua malaikat raqib dan atid di dalam hidupnya. Sampai disebutkan di dalam riwayat, kalau dia mau masuk ke dalam kamar mandi, dia menggelar ridaknya di depan kamar mandi. Tidaknya ini, syalnya ini digelar di depan kamar mandi, baru dia masuk ke kamar mandi. Nanti keluar dari kamar mandi, diambil lagi syalnya kemudian dia baru pergi. Lama-lama ditanya oleh salah satu sahabatnya atau pengikutnya, apa yang kamu lakukan setiap mau masuk kamar mandi kamu gelar syal kamu itu? Kata Sayyidina Utsman, ini untuk malaikat yang jaga di kanan dan di kiri. Kata Sayyidina Utsman, saya menghormati dia, menghormati mereka sebab dua malaikat ini tidak masuk ke dalam kamar mandi. Kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, mereka nunggu di depan. Oh, berarti kalau mau menggunjing gosip orang di dalam kamar mandi, ini akal Yahudi seperti ini. Akal Yahudi, orang Yahudi kan pintar-pintar, licik. Sama Rasulullah ada larangan minum khamar, tapi larangannya kan fajtanibu, namal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun amal syaitan, fajtanibu. Khamar itu amal perbuatannya setan. Fajtanibu, jauhi. Perintahnya kan menjauhi. Maksudnya menjauhi, jangan minum. Nah, orang Yahudi di masa Rasulullah SAW, khamarnya ditaruh jauh dari rumahnya, dia buat selang. Dia buat selang terus dia minum. Nah, yang penting kan khamarnya saya jauhi. Karena kamu tetap minum, maksudnya jauhi itu dekat aja jangan, apalagi minum, gitu ya. Nah, ini ada orang yang akalnya seperti ini. Zaman sekarang banyak sekali. Oh, berarti malaikat tidak masuk kamar mandi. Sudah, saya kalau mau gosip-gosip di dalam kamar mandi saja. Nah, malaikat tidak masuk, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua apa yang kita ucapkan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Watsani irsalu kitabin ilallahi ta'ala minal lagwi wal hadar. Yang pertama menghadirkan malaikat, yang kedua ini menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup. Kalau kamu berbicara yang tidak ada manfaatnya, maka kamu sedang kirim teks, nulis surat ke Allah, ngirim surat ke Allah. Kalau sekarang ngirim teks, kita umpamanya ngirim anak kita mungkin di WA itu nulis kata-kata yang tidak ada manfaatnya, umpamanya lagu Balonku Ada 5 terus dikirim ke seorang tokoh besar yang kita kagumi. Malu gak itu? Ambil HP kita, masih kita minta maaf langsung, Ustaz atau Syekh, maaf ini tadi HP-nya saya dibuat main sama anak saya. Langsung kita minta maaf, atau kalau perlu kita telepon. Karena ngirim sesuatu yang tidak ada manfaatnya ke seorang tokoh yang kita kagumi. Berapa banyak teks yang ngawur, tidak ada faedahnya ini kita kirim ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harinya ada berapa banyak, kata Imam Ghazali, malu kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap kamu mengucapkan sesuatu, kata-kata kamu itu naik ke langit, didengar oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan tokoh-tokoh yang kamu kagumi di dunia ini, yang menciptakan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu berbicara yang tidak ada manfaatnya, maka kamu sedang irsalu kitabin ilallah ta'ala, kamu sedang mengirim kitab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal lagwi wal hadar, kitab yang di dalamnya ada kesia-siaan
wal hadar. Hadar itu mirip lah, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Falyahdharil 'abdu min dzalik. Maka berhati-hatilah seorang hamba dari perbuatan yang seperti itu. Gimana kamu bicara yang tidak ada manfaatnya di depan Allah Subhanahu wa taala, kirim teks terus yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Berarti kamu tidak punya takzim kepada Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya yang sering kamu lontarkan. Berarti di dalam hatimu ini kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakhshallah azza wa jalla. Hendaklah kamu itu tunduk, takut kepada Allah. Maksudnya menimbulkan ketundukan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga isyarat kalau kita mau menjaga diri kita dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Di antara sarana untuk menjadikan kita bisa mewujudkan itu, menimbulkan rasa tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ya menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum mampu, hadirkan tokoh yang kita kagumi. Kira-kira kalau ada tokoh yang kita kagumi, kita mungkin bicara yang tidak ada manfaatnya seperti ini atau tidak? Kalau kamu hadirkan tokoh itu, sekiranya dia ada di sini, saya tidak mungkin ngobrol seperti ini. Walaupun ini tidak haram ya ini yang kita bahas ini bukan kata-kata haram, tapi kata-kata yang mayanfa, tidak ada manfaatnya. Kalau tokoh itu ada di sini, saya tidak mungkin mengucapkan kata-kata ini. Nah, bagaimana tokoh itu tidak ada, tapi Allah ada? Hati-hati. Hadirkan Allah. Nanti ketika Allah itu hadir, timbul pengagungan di dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu engkau menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saatmu, maka kata-kata yang keluar dari lisanmu pun akan kata-kata yang bermanfaat. Terjaga dari kata-kata yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Wa dzukir, disebutkan anna ba'dahum nadhara ila rajulin yatakallamu bil khana. Disebutkan seorang ulama melihat seorang laki-laki yang sedang berbicara yang tidak baik, bicara yang kurang baik bicaranya. Faqal, maka ulama tadi menegur laki-laki yang berbicara tidak baik. Ya hadza, hei kamu yang bicaranya nggak baik. Innama tumli kitaban ila rabbik. Kamu sadar nggak? Kamu ini sedang nulis surat, nulis kitab, kamu kirimkan kepada Tuhanmu. Kamu ini tadi nulis dalam kitab kamu ini kata-kata jorok, terus kamu kirim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sadar atau tidak? Fanzur matumni, perhatikan apa yang kamu tuangkan dalam kitab itu. Nanti ini dibaca sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan kamu ini, ucapan dari kamu ini dibaca teksnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kata ulama tadi. Nah, dengan menghadirkan ini akan terjaga kita dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Wa tsalits, yang ketiga yang bisa memotivasi kita untuk menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, qira'atuhu baina yadayil malik al-jabbar yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad. Kalau kamu mau ngobrol yang tidak ada manfaatnya, kamu ingat-ingat, nanti ucapan kamu ini kan dicatat. Ini ucapan kamu ini akan dibacakan nanti di hari kebangkitan. Pasti dibacakan semua amal perbuatan kita, termasuk ucapan kita ini. Nanti ucapan kamu ini, si fulan ibn fulan
dia mengucapkan hal-hal ini, dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau tidak ada manfaatnya, nulis kita, terus dibacakan di depan tokoh yang kita kagumi, pasti malu. Ini nanti dibacakan ucapan kamu ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Raja, Sang Maha Penguasa, Yaumul Qiyamah, di hari kiamat, ala ru'usil asyhad, dan di hadapan saksi yang banyak, yaitu manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, termasuk ada Rasulullah yang melihat, ada para anbiya, para rasul, ada para sahabat, ada para aulia, ada para ulama, termasuk tokoh yang kamu kagumi nanti juga mendengarkan ucapan-ucapan kamu itu. Padahal ketika waktu di dunia kamu menjaga jangan sampai kamu mengucapkan sesuatu didengar yang tidak pantas didengar oleh tokoh kamu. Nanti disaksikan oleh semua orang. Bainas syada'idi wal ahwal, dan ketika dibacakan itu kamu berada di dalam kondisi yang sangat sulit, wal ahwal, dan dalam keadaan yang haulun, jadi dalam bencana yang besar. Bencana, ada gempa, itu bencana. Banjir, bencana. Gunung meletus, bencana. Tidak ada seujung kukunya daripada bencana nanti yang akan dialami seluruh umat manusia di hari kebangkitan. Semua umat manusia nanti akan mengalami itu. Adsyan, waktu dibacakan ucapan itu, kamu dalam keadaan haus yang luar biasa, karena ribuan tahun tidak ada air yang kamu minum. Matahari cuma satu jengkal di atas kepala kita. Adsyan, Irian, kamu dalam keadaan telanjang, ini sudah parah kondisi kita. Ji'an, dalam keadaan lapar. Munqati'an anil jannah, terputus dari taman-taman, kebun-kebun. Mahbusan anil ni'mah, terpenjara kamu dari nikmat, kondisi yang sangat mencekam. Nah, bayangkan hal-hal ini nanti akan menjaga kamu dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang keempat, yang tidak ada manfaatnya, al-lum wa ta'yir limadza qulta. Yang keempat itu ta'yir. Jadi al-lum wa ta'yir itu kamu nanti akan ditegur, direndahkan namanya, dengan ucapan limadza qulta. Nanti ditanya kamu kok berani-beraninya ngomong seperti ini? Nah, ini ucapan yang sangat memalukan sekali. Kita kalau berbuat salah, kemudian kita sadar kita salah, itu sudah malu gitu ya. Dan kita tahu orang-orang ini tahu semua kita salah, itu kita malunya luar biasa. Ditambah kalau ada seorang tokoh mengatakan kepada kita, kamu kok berbuat seperti itu? Kok bisa-bisanya kamu berbuat seperti itu? Lebih malu lagi kan? Wah, lebih malu lagi. Itu namanya lom wa ta'yir. Nanti di akhirat, kata Imam Ghazali, kamu juga akan ditanya sama Allah. Limadza qulta, kok kamu mengucapkan seperti ini waktu di dunia? Tidak takut kamu kepadaku? Tidak malu kamu kepadaku? Kata Allah SWT. Limadza qulta, hadirkan nanti ucapannya ya. Limadza qulta wanqita'ul hujjah, dan terputus segala hujjah. Kamu tidak punya kekuatan membela diri nanti di hadapan Allah. Kalau di dunia
Ditanya sama orang, kenapa kamu kok mengucapkan seperti itu? Kita bisa punya dalil 1000 macam. Apalagi orang zaman sekarang, pinternya buat alasan luar biasa. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, waktu Allah mengatakan, "Kenapa kamu ucapkan itu?" Kita akan diam 1000 bahasa. Tidak bisa ngomong juga, tidak punya hujah. Sebab Allah bukti-buktinya itu menyeluruh. Tidak bisa dipungkiri sama sekali. Wal haya min rabbil izzah. Dan bayangkan kamu nanti malunya seperti apa kepada Rabbil Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa nanti rasa malumu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak punya rasa malu di dunia ini, nanti dia akan merasakan malu di akhirat. Orang yang tidak punya rasa takut di dunia ini, nanti dia punya rasa takut di akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang malu di dunia, takut di dunia, nanti di akhirat dia tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan malu. Iyyaka wal fudul, hati-hatilah kamu dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Fa inna hisabahu yatul, karena perhitungan untuk fadal maksudnya enggak, saya tahu. Kalau enggak masuk, enggak lanjutkan malah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa'afu. Lanjutkan sedikit. Masya Allah. Iyyaka wal fudul, fa inna hisabahu yatul. Hati-hatilah kamu dari kalam fudul yang tidak ada manfaatnya, karena ucapan yang tidak ada manfaatnya ini memperpanjang hisab kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab kamu ini jadi lebih panjang, diteliti. Kenapa kamu kok mengucapkan ini? Kenapa kamu tidak punya rasa malu kepada Allah? Tidak punya takut, tidak punya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihadhil usul wa'idan liman itta'ab. 5 atau 4 hal ini cukup, kata Imam Ghazali. 4 hal atau 5 hal ya, termasuk diantaranya hal-hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini. 5 hal ini cukuplah memotivasi kamu dalam menjaga lisan kamu. Yang pertama tentunya dari ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kalau lisan kita masih gampang mengucapkan kalimat yang haram, kemungkinan untuk menjaga dari kalimat yang tidak ada manfaatnya itu sangat kecil sekali. Nah, dalam melaksanakan sesuatu kita harus ada prioritas terlebih dahulu ya. Jaga dulu dari hal-hal yang jelas-jelas berdosa ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian nanti meningkat hal-hal yang mubah dan tidak mendatangkan manfaat. Nah, ini 5 hal ini kata Imam Ghazali cukup untuk memotivasi orang menjaga lisannya bagi dia yang mau mengambil nasihat. Kalau orang yang tidak menggubris nasihat, mau dikasih 1000 alasan juga tetap dia merocos terus, lisannya tidak akan pernah dia jaga. Naudzubillah min dzalik. Wa qad basatna fi kitab asrar muamalatid din ma fihi magna fandur fihi tajidus syifa. Aku telah membahas panjang lebar tentang hal ini, kata Imam Ghazali, di dalam kitab Asrar Mu'amalatid Din, yang di dalamnya terdapat hal-hal yang bisa memuaskan kamu. Kalau kamu mau mempelajari lebih detail, maka lihat bab tersebut, maka fandur fihi tajidis syifa. Kamu cek bab tersebut, kata Imam Ghazali, nanti kamu akan mendapatkan obat dari penyakit-penyakit
agama, ya, penyakit spiritual, penyakit rohani yang ada di dalam dirimu. Karena memang Imam Ghazali ini dokternya rohani, ya, Imam Ghazali. Dia menjelaskan kepada orang-orang sakit yang tidak sadar kalau dirinya itu sedang sakit. Ya. Imam Ghazali ngasih tahu, kita ini banyak penyakitnya tapi tidak sadar. Sama Imam Ghazali dikasih tahu, ini penyakit juga, ini penyakit sekaligus dia menjelaskan obatnya. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, merahmati para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita di dalam lingkaran mereka. Amin. Wallahu a'lam bishawab.